Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Polri, salam presisi. Nah, jadi di video hari ini Pak Babin ingin menginformasikan nih kepada sahabat Polri semuanya bahwa adanya penerimaan siswa SIPSS tahun anggaran 2024. Yang mana SIPSS ini adalah penerimaan siswa sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana atau SIPSS tahun anggaran 2024. Nah, jadi rekrutmen ini merupakan penerimaan calon perwira Polri untuk menjadi perwira pertama Polri dengan pangkat Inspektur Polisi 2 atau biasa kalian lihat adalah IPDA ya. Nah, melalui pendidikan pembentukan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana. Nah, jadi ada beberapa syarat ya teman-teman. Ada pernyataan syarat khusus dan juga syarat umumnya. Nah, untuk syarat umumnya itu yang pertama kalian pasti sudah tahu semuanya bahwa syarat umum yang pertama adalah warga negara Indonesia. Kemudian yang kedua adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan kemudian yaitu setia kepada negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian berumur paling rendah 18 tahun, sehat jasmani rohani, kemudian tidak sedang terlibat kasus pidana apapun, dan disertai dengan surat keterangan catatan kepolisian ataupun SKCK dari Polres setempat. Kemudian berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. Dan yang terakhir adalah bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dan bersedia ditugaskan pada Satkar sesuai dengan keahlian ataupun latar belakang program studinya. Nah, itu tadi merupakan adalah persyaratan umumnya ya. Nah, jadi untuk persyaratan khususnya yaitu pria ataupun wanita bukan anggota atau mantan Polri ataupun TNI dan PNS atau pernah mengikuti pendidikan Polri atau TNI dan tidak terikat ikatan dinas ya. Kemudian untuk yang berijazah seperti dokter spesialis ya, ada kesehatan jiwa, patologi anatomik, anestesi. Kemudian untuk yang S2-nya itu ada psikologi, profesi, hukum, dan untuk yang S1-nya ya teman-teman ada S1 teknik komputer, teknik informatika, sistem informasi, teknologi informasi, S1 kedokteran umum, kemudian S1 kedokteran hewan, dan masih banyak lagi. Untuk umur peserta pada saat pembukaan pendidikan pembentukan siswa Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana tahun anggaran 2024 yaitu yang pertama adalah maksimal 40 tahun untuk dokter spesialis ya sahabat Polri. Kemudian untuk maksimal 30 tahun untuk S2 dan S2 profesi. Kemudian untuk maksimal 28 tahun untuk S1 profesi dan juga maksimal 26 tahun untuk S1 dan D4. Nah, untuk tinggi badan minimal dengan berat badan harus seimbang menurut ketentuan yang berlaku. Untuk pria tingginya yaitu 162 cm dan juga untuk wanita 157 cm. Belum pernah menikah secara hukum positif, agama, adat, dan belum pernah hamil ataupun melahirkan dan sanggup untuk tidak menikah dengan pendidikan pembentukan. Nah, kemudian untuk khusus bagi dokter spesialis diperbolehkan sudah menikah, namun bagi wanita sanggup untuk tidak hamil atau mempunyai anak selama pendidikan pembentukan. Nah, kemudian sahabat Polri ya, bersedia menjalani ikatan dinas pertama selama 10 tahun terhitung mulai saat diangkat menjadi perwira Polri. Kemudian bersedia ditugaskan pada Satkar ataupun Polda sesuai kompetensi atau latar belakang program studinya. Tidak terikat perjanjian ikatan dinas dengan instansi lain. Kemudian mendapat persetujuan dan mendapat persetujuan dari instansi yang bersangkutan bagi yang sudah bekerja, dan pernyataan berhenti dengan hormat apabila terpilih sebagai siswa SIPSS tahun anggaran 2024. Nah, jadi teman-teman ada beberapa pemeriksaan yang nantinya akan kalian ikuti, yaitu
dari tingkat Panda dengan sistem gugur atau sistem ranking, meliputi ada pemeriksaan administrasi awal, kemudian ada pemeriksaan kesehatan. Untuk pemeriksaan kesehatan tuh ada dua ya teman-teman, biasanya ada pemeriksaan kesehatan pertama. Nah, jadi kemudian pemeriksaan tes psikologi pertama dengan penilaian kuantitatif dan kualitatif, kemudian tes kompetensi keahlian atau aspek pengetahuan dengan penilaian kuantitatif, kemudian sidang menuju rikes kedua, dan dilanjutkan lagi pemeriksaan kesehatan kedua dengan penilaian kualitatif dan kuantitatif, kemudian uji kesemaptaan jasmani, dan ada penelusuran mental kepribadian atau PMK, wawancara dengan penilaian kualitatif, kemudian ada pemeriksaan administrasi akhir dengan penilaian kualitatif, dan juga ada sidang penentuan kelulusan akhir. Nah, mungkin teman-teman itu dulu informasi dari Pak Babin untuk video hari ini, semoga bermanfaat. Jadi buat kalian yang ingin mendaftar, langsung aja buruan cek di alamat di bawah ini ya, alamatnya. Langsung aja kalian buka alamatnya dan ikuti apapun persyaratannya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.